Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar bersama-sama sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, supaya kami dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian kita, Sabat 21 Juni 2025, berjudul Kegilaan yang Menghancurkan. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalannya. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu, dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka meninggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 30 sampai 31. Saudara-saudaraku yang terkasih, penyakit sapi gila ketika terjangkit kepada manusia menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat disembuhkan atau mirip dengan Alzheimer dan meningkatkan kematian yang mengerikan. Itu sebabnya pihak berwenang menyembelih jutaan ternak yang berpotensi menular di Inggris pada tahun 1996. Namun, penyakit ini masih tetap hidup dan menimbulkan ancaman bagi siapapun yang mengkonsumsi daging sapi atau produk olahan daging sapi. Prion menyebabkan penyakit ini dapat menular dengan mudah ke spesies hewan lain dan bahkan tidak bisa dihancurkan dengan pasteurisasi atau pembekuan. Bagaimana penyakit sapi gila ini menyebar? Melalui kanibalisme sapi. Proses mengubah bentuk, mengambil sisa-sisa hewan yang tidak dapat dimakan, termasuk hewan peliharaan yang mati atau yang mati tertabrak di jalan, menggiling dan memasaknya menjadi campuran yang tidak teridentifikasi. Makanan ini diberikan kepada sapi potong atau sapi perah sebagai suplemen protein untuk meningkatkan produksi daging sapi dan susu. Saudara-saudaraku yang terkasih, manusia dapat terjangkit CGD atau bentuk varian manusia dengan mengkonsumsi bagian ternak yang terinfeksi seperti otak, sumsum tulang belakang, usus, dan sumsum tulang, atau bahkan dengan meminum susu yang terinfeksi. Prion adalah protein tanpa materi genetik yang tidak memicu antibodi spesifik. Oleh karena itu, sistem kekebalan tubuh tidak mengenalinya sebagai musuh. Sumber makanan manusia yang paling mungkin terkontaminasi antara lain sosis, hotdog, dan daging giling atau daging berlabel dipisahkan secara mekanis. Satu-satunya sapi yang dapat dipastikan aman dari infeksi adalah sapi organik bersertifikat yang diberi pola makan nabati. Hati-hati, penyakit ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun
dan tidak ada tes yang dapat mendeteksi hewan yang terinfeksi sebelum mereka mati. Itulah mengapa penyakit ini sangat menakutkan. Saya bertanya-tanya, berapa lama periode dosa dan pemberontakan ada dalam diri Lucifer sebelum terungkap? Tuhan bisa saja menghentikannya sejak awal. Dia bisa menghancurkan kegilaan Lucifer sebelum agen mematikan itu memasuki pikiran sepertiga malaikat dan kemudian umat manusia. Namun, dia tidak melakukannya. Dosa harus dibiarkan berjalan sesuai dengan jalannya. Dia tidak melakukannya hingga kejahatan berkembang sedemikian rupa, sehingga itu membunuh anak Allah. Barulah makhluk ciptaannya di alam semesta benar-benar memahami sifat buruknya dan mengabdi kepadanya karena kasih, bukannya karena paksaan. Renungkan tentang Kalvari. Bagaimana perasaan Anda tentang Allah yang menghargai kebebasan pilihan Anda sedemikian rupa sehingga Dia membiarkan orang-orang membunuh anaknya daripada memaksa mereka tunduk? Please, Reverty. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Tuhan, pada saat ini kami telah belajar sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, mengajarkan kami untuk menjaga tubuh kami, Tuhan. Tuhan, memberkati pemirsa yang belajar bersama-sama dengan kami. Jikalau mereka dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Jikalau mereka di dalam pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami serahkan hidup iman kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.